Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memang berbicara birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, atau mungkin salah satunya, atau mungkin dua-duanya sudah meninggal, semuanya ada tata caranya di dalam syariat Islam yang sempurna ini. Bahkan disebutkan bahwa berbakti kepada orang tua awsatu abwabil jannah, paling tengahnya pintu surga, artinya istimewa sekali memang. Dan di dalam Al-Quran saja acap kali Allah menyandingkan tauhid dengan apa? Dengan birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini diantara dalil-dalil kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita harus kembali kepada tata cara berbakti kepada orang tua. Contohnya dari lisan, bagaimana tidak berkata kotor, tidak menghardik, tidak mencela, tapi berkata yang penuh dengan sopan santun, kelembutan. Ini salah satu di antara birrul walidain, menggunakan lisan, menggunakan perbuatan, menggunakan dari harta mungkin, mensedekahkan atas nama orang tua, menafkahi mereka. Ya, kalau kita memang lebih dari cukup dan mereka membutuhkan sesuatu, maka itu diantara cara birrul walidain. Sekarang kalau kita ini selaku perempuan, yang mana di dalam syariat memang perempuan itu ada batasan-batasan khusus karena keistimewaan dan kemuliaan mereka. Seperti hanya untuk menjadi wanita karir, tidak semua karir layak di perempuan. Untuk bekerja keluar rumah, tidak semua pekerjaan layak dilaksanakan oleh perempuan di luar rumah. Ya, ini tatanan Allah dan Rasulnya, ini hukum Allah dan Rasulnya. Dan ketika orang tua menyekolahkan kita setinggi-tingginya, sampai bertitel-titel, dan ternyata kalau kita tidak menggunakan titel itu untuk bekerja, artinya kita durhaka kepada orang tua, maka ini nanti dulu, mindsetnya harus kita rubah. Orang tua menyekolahkan sampai setinggi-tingginya, ternyata orang tua pengen kita keluar, selaku wanita keluar rumah, membuka aurat, menanggalkan pakaian muslimatnya hanya untuk harta dunia, untuk materi. Maka ini bukan berbakti namanya. Mungkin menghormati orang tua tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bakti kita kepada Allah harus lebih kita utamakan daripada kepada makhluk-makhluknya. Bahkan itu orang tua kita. Jadi, kalau ternyata kita selaku wanita lebih senang di rumah, lebih senang mungkin berkarir di rumah. Berkarir di rumah itu contohnya ya mungkin menjahit, mendidik anak, memberesi rumah, itu Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Mar'ah As-Solihah, khairul majlis lil mar'ah, sebaik-baik tempat ya bagi perempuan muslimat itu istilahnya itu pojokan itu torof itu zawiyah, pojokan rumah. Di sana dia menggeluti hobi-hobi perempuan, misli al-khiyatah, seperti hanya menjahit, tadbirul manzili, membereskan rumah, Masya Allah, membaca, menulis, yang semuanya itu nanti diturunkan untuk generasi berikutnya, itu anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, beda ini kasusnya kalau mungkin Anda disekolahkan untuk perawat, bidan, mungkin dokter spesialis untuk perempuan, maka ini tentu kita bicaranya akan beda. Tapi kalau hanya sebatas mungkin ilmu-ilmu yang di situ laki-laki sudah banyak dan sudah cukup, maka tidak perlu wanita harus terjun di dalamnya. Ya, contohnya mungkin ekonomi, sudah banyak laki-laki yang menggelutinya dan memenuhi lapangan kerja di sana. Atau mungkin sospol, nggak butuh wanita. Ya. Oleh karena itu, berdiamnya Anda di dalam rumah itu adalah solusi terbaik. Dan itu bukan kita nggak bisa berbakti, masih bisa kita membantu ibu, membantu ayah, apalagi berkebun. Masya Allah, ya, tidak perlu jauh-jauh. Dan dari hasil kebun, sekarang bisa dijual belikan via online, kita menjadi produsennya, atau kita membuka toko online khusus sayuran. Sepertinya di wilayah kami di Solo, Jogja, Klaten ada itu, ya, Go Sayur, Kang Sayur, itu semuanya online bisa. Dan itu nggak perlu keluar rumah, cukup di dalam rumah.
Yang terakhir tentunya mendoakan kepada orang tua dan menasihati. Dalam arti menasihati itu mengajak diskusi mereka bahwa perempuan itu memang ada batasan-batasannya. Ya, batasan-batasannya di sini ya nggak semuanya bisa mudah untuk dikeluarkan dan membuka auratnya. Bahkan itu akan membuka pintu-pintu setan dan pintu fitnah yang lainnya. Dan semoga orang tua bisa mendengar ini dan tahu bahwasanya dia memberikan nafkah dan menyekolahkan termasuk tanggung jawab mereka selaku orang tua. Tapi ketika anaknya milih di rumah untuk menjaga agamanya dan tetap berbakti kepada mereka, maka ini merupakan anak yang solehah dan tentunya patut berbangga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendekatkan kepada siapa saja yang sekarang lagi meneliti dan meniti jodohnya, semoga Allah gampangkan di dalam pernikahannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.